makam gantung atau pesanggerahan Joyodigdan yang letaknya berada di Jalan Melati, nomor 43 Kota Blitar. Makam ini adalah milik seorang figur sufi yang dipercaya oleh masyarakat memiliki ajian Pancasona. Orang tersebut adalah Eyang Joyodigdo. Namun terkait ajian Pancasona, admin akan membahasnya di akhir. Dan terlebih dahulu, admin ceritakan bagaimana kisah Eyang Joyodigdo itu sendiri. Eyang Joyodigdo memiliki nama lengkap Raden Ngabehi Bawadiman Joyodigdo yang lahir di Yogyakarta pada 29 Juli 1827. Dari nama tersebut, kita bisa mengetahui bahwa gelar yang dimilikinya adalah Raden Ngabehi. Joyodigdo sendiri dipercaya adalah kerabat dekat dari Pangeran Diponegoro dan merupakan keturunan dari darah biru Mataram. Joyodigdo adalah masih keturunan dari Ki Ageng Panjawi. Kalau kita merunutnya lagi ke atas, maka beliau ini masih keturunan Raja Majapahit yang terakhir, yakni Brawijaya V atau Bre Kertabumi. Jika menilik sejarah pun, kehidupan Pati Joyodigdo erat kaitannya dengan perlawanan Pangeran Diponegoro melawan para kompeni. Bersama dengan pamannya, Raden Mas Temenggung Notowijoyo III, yang pada saat itu juga menjabat sebagai Bupati Ngerowo. Mereka membangkang terhadap pemerintahan Belanda. Beberapa referensi mengatakan Eyang Joyodigdo beberapa kali tertangkap oleh Belanda. Namun entah bagaimana sosok itu kembali muncul. Inilah yang diceritakan oleh masyarakat. Mereka percaya Eyang Joyodigdo dipercaya sudah beberapa kali dieksekusi mati oleh Belanda. Namun begitu jasadnya dibuang dan kembali menyentuh tanah, maka ia kembali hidup tanpa sepengetahuan kompeni. Dan inilah kepercayaan masyarakat mengenai ajian Pancasona yang dimilikinya. Kemudian, setelah Pangeran Diponegoro dieksekusi, Joyodigdo masih meneruskan perjuangan. Kala itu ia masih berumur sekitar 30 tahun dan meneruskan gerilya ke arah timur, yang kala itu membuat Belanda sangat kewalahan. Keberadaan Joyodigdo yang cukup populer di kalangan masyarakat akhirnya diketahui oleh Adipati Blitar. Ia kemudian meminta Joyodigdo untuk menggantikan Pati Kadipaten yang kala itu sudah mangkat. Ia juga diberi sebidang tanah yang nantinya tanah ini akan menjadi pesanggerahan Joyodigdan yang ada pada saat ini. Selain itu, tokoh lain yang juga akrab di telinga kita adalah Raden Ajeng Kartini yang ternyata merupakan menantu dari Eyang Joyodigdo. Raden Ajeng Kartini dipersunting oleh anaknya yang merupakan Bupati Rembang, yaitu Singgih Joyo Adiningrat. Dan terkait ajian Pancasona yang dimilikinya, Joyodigdo sejak anak-anak memang dikenal suka melakukan tirakat. Ketika ayahnya wafat di saat ia berumur 12 tahun, ia akhirnya merantau ke Jawa Timur, meninggalkan Yogyakarta dan pergi ke pamannya yang kala itu sudah menjabat sebagai Bupati Ngerowo, yakni Raden Mas Temenggung Notowijoyo III. Dari situlah ia kemudian mulai berguru ke berbagai tempat. Dan sebagai seorang priyayi, ia pun memegang sebuah prinsip, yakni T-Pitu yang dikenal oleh masyarakat Jawa. T pertama adalah Toto, yang artinya adalah tahu aturan. Kemudian Titi, yang artinya adalah teliti. Tata, yang berarti bertanggung jawab. Titis, yang berarti tepat analisanya. Teman, yang berarti jujur. Taberi, yang artinya adalah rajin. Serta telaten, yaitu sabar. Dan salah satu gurunya adalah Eyang Jugo yang dimakamkan di Gunung Kawi, Malang. Guru inilah yang dipercaya memberinya ilmu ajian Pancasona. Ajian ini sering digunakan orang zaman dahulu untuk memperkuat diri dan juga pertahanan ketika terjadi sebuah peperangan. Ajian ini membuatnya sangat susah untuk dikalahkan karena ia akan terus hidup meski berulang kali dibunuh. Tubuh yang hanya terluka atau bahkan terputus ketika bertarung bisa kembali lagi pulih dalam sekejap. Dan untuk membuatnya betul-betul mati dan tak hidup lagi, tubuhnya harus terpisah menyeberang sungai. Dan selain itu, mayatnya pun harus dalam keadaan tergantung. Lebih lanjut mengenai sejarah hidupnya, ada banyak sekali spekulasi yang beredar, baik di kalangan masyarakat
maupun di kalangan sejarawan, khususnya sejarah mengenai perlawanan terhadap Belanda. Salah satu yang beredar adalah Belanda yang kala itu kewalahan, akhirnya menggunakan cara yang berbeda dalam menaklukkannya, yaitu dengan menawarinya sebagai patih. Hal tersebut dilakukan dengan perantara dari Adipati Blitar, yang konon sebenarnya ia merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Belanda. Dengan memberinya jabatan, otomatis Belanda akan mengubah lawan menjadi kawan. Namun sekali lagi, ini hanya salah satu spekulasi yang beredar, entah bagaimana kebenarannya. Hingga akhirnya pada tanggal 11 Maret 1909, ia pun wafat. Karena kekhawatiran bahwa ia akan hidup kembali ketika menyentuh bumi, makamnya pun diusahakan agar tidak langsung menyentuh tanah. Jasadnya kemudian dimasukkan ke dalam peti besi, yang kemudian disangga dengan 4 tiang dari besi. Tiang ini juga berfungsi menopang atap dari makam tersebut. Entah apakah hal ini yang menyebabkan makam tersebut disebut dengan makam gantung. Ada juga pandangan yang berbeda. Hal ini karena masyarakat mengatakan baju kebesaran dan juga pusaka yang dimilikinya memang digantung di atas pusara Eyang Joyodigdo. Namun penuturan dari Lasiman, yang merupakan juru kunci dari makam Eyang Joyodigdo, ia mengatakan semua benda yang digantung sebenarnya adalah merupakan benda gaib tak kasat mata. Hanya orang yang mempunyai ilmu gaib tingkat tinggi yang mampu melihatnya. Bisa jadi ini juga yang menyebabkan makam tersebut dinamai dengan makam gantung. Masyarakat yang percaya dengan kesaktian Eyang Joyodigdo membuat makamnya pun masih diselimuti dengan hal-hal mistis. Konon di pagar sebelum masuk pernah ada yang menyaksikan 2 ekor macan jadi-jadian yang menjaga pintu masuk tersebut. Pernah juga ada yang melihat ular besar yang menghalangi jalan masuk ke area makam, sehingga para peziarah tidak bisa masuk. Kalian yang tinggal di wilayah Blitar atau pernah mengunjungi makam tersebut, silakan share apa saja yang kalian ketahui mengenai makam atau bahkan kisah hidup dari Eyang Joyodigdo. Silakan koreksi juga jika ada informasi yang salah dalam video ini. Admin rasa cukup sampai di sini video kali ini. Dan untuk menikmati video-video selanjutnya, silakan berlangganan ya.